Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Fado Bulo. Kali ini kita akan berkolaborasi bersama bang senior kita. Jangan lupa mampir di channelnya Lius Production. Oke, nanti teman-teman cari di YouTube, nama channelnya Lius Production. Oke, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Nah, sedikit saya bercerita teman-teman. Sebelumnya abang ini tidak saling mengenal. Setelah saya terjun di dunia YouTube, saya bertanya sama abang ini bagaimana menjadi seorang YouTuber dari nol. Dan ternyata caranya seperti ini teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, channelnya 2016. Baru bagaimana sih caranya teman-teman? Tonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak ketinggalan berulang. Oke, langsung saja teman-teman, let's go. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Fado Bulo. Ya, kali ini kita berdiskusi sama senior kita. Jadi sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Video kita kali ini guys, kita menggali pengalaman abang kita tentang YouTube. Ya, semoga pengalaman yang dia dapat dari pemula menjadi seorang YouTuber, ya kita coba bertanya langsung sama abang kita. Oke, langsung saja bang, bagaimana cara awalnya menjadi seorang YouTuber sukses? Ya, oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada channel Fado Bulo, kepada kami khususnya channel Lius Production. Baik, tahap pertama yang saya alami adalah otomatis kita adalah diwajibkan untuk berkarya, artinya memberikan karya kepada publik. Artinya kita harus membuat konten semenarik kian supaya bermanfaat atau ditonton oleh orang banyak, yaitu khususnya yang di YouTube. Nah, di situ prosesnya mungkin banyak ya, Secara pribadi saya sendiri, saya membuat channel itu pada tahun 2016, dan di situ pertama saya upload video satu aja. 2018, 2017 saya upload satu lagi, dan karena pekerjaan tidak fokus dengan di dunia YouTube, maka YouTube channelnya seperti itu aja. Nah, ketika 2018 saya udah mulai fokus itu, kalau nggak salah akhir 2018 bulan Desember saya sudah mulai mengupload. Setiap minggu saya upload setidaknya satu buah video dalam satu minggu. Itu tahap yang pertama ya. Nah, jadi setelah 3 bulan saya melalui itu, saya sudah mencapai 1000 subscribe dan lebih 4000 jam tayang. Itu kalau nggak salah bulan 3 2019. Bulan 3 2019 saya sudah dapat persyaratan menjadi partner YouTube, yaitu udah 1000 subscribe dan 4000 jam tayang tonton video saya. Setelah itu saya mengajukan permohonan, karena video saya sudah melewati syarat. Saya mengajukan permohonan di Google AdSense untuk mendapatkan iklan. Jadi setelah saya mendaftar itu, saya tunggu sampai beberapa bulan, dari bulan 3 sampai bulan 10 baru kita di-ACC-kan atau disahkan menjadi program partner YouTube. Artinya video kita sudah bisa dijadikan uang. Jadi artinya kita untuk kreator ataupun YouTubers ini, kita membuat video di YouTube itu semenarik dan dihargai oleh Google AdSense, dan kita dibayar. Itulah yang kita kejar, sebagai kreator. Dan sekaligus juga kita lebih mudah untuk mempromosikan diri kita dan membentuk kepribadian kita. Nah, setelah saya mendapat itu, mungkin masalah gaji tidak usah saya sebutkan lah ya, itu privasi. Dan puji Tuhan
setelah sudah diterima jadi program partner YouTube, setiap video saya sudah masuk iklan, saya terus berkarya dan terus berkarya sehingga mencapai subscriber 15.000 subscriber sampai saat ini. Nah, pasti di situ ada pahit manisnya dan itu adalah kesan pribadi saya ya. Jadi khusus channel-channel yang masih baru seperti kawan Fadogulo ini, kita sangat apresiasi, kita juga saling mendukung sama kreator, bertukar pikiran, dimana kita wajib saling mensupport channel yang satu. Bukan berarti sub for sub ya, sub for sub tidak diperbolehkan di dunia YouTube. Dan kedua, kita juga harus tahu aturan YouTube. Aturan YouTube itu apa? Contoh, sub for sub, artinya kita subscribe orang, habis itu orang yang kita subscribe kita balik, dan itu tidak diperbolehkan di dunia YouTube. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan mengambil hasil karya orang lain. Contohnya, ada video saya atau video channel Fadogulo, lalu saya upload ulang. Itu tidak diperbolehkan oleh YouTube. Itu melanggar undang-undang YouTube. Dan masih banyak lagi yang peraturan yang terbaru, tapi kurang lebih yang paling sering ditemukan itu adalah copyright. Copyright tidak diperbolehkan untuk YouTube, itu langsung kita di di ban ataupun kita bisa diblokir. Apalagi kalau yang sudah monetisasi kayak saya sudah mengambil karya orang, otomatis iklan akan dicabut. Jadi untuk apa saya kasih video dalam YouTube kalau tidak menghasilkan uang? Ya memang YouTubers ini tujuannya hanya satu, berkarya, setelah karyanya dihargai jadi duit. Nah, jadi itulah yang kita kejar-kejar saat ini, dalam arti karya kita sendiri, bukan karya orang lain yang kita ambil gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang masih berjuang di dunia kreator ataupun sama YouTubers, jangan patah semangat. Di situ kita dites oleh YouTube bagaimana untuk menjalani kreator ini, karena tidak segampang seperti apa yang kita bayangkan. Itu aja intinya. Jangan nanti berharap bahwasanya oh aku unggah video udah langsung duit. Tidak, prosesnya ada, prosesnya pasti ada. Jadi proses yang saya bilang tadi itulah seperti itu. Channel saya 2016 baru berhasil 2019. Coba bayangkan aja 3 tahun. Tapi kalau memang saya fokus waktu itu mungkin 1 tahun aja sudah berhasil lah ya. Nah, jadi itu aja kurang lebih. Kalau memang ada yang lagi yang mau di ini tidak masalah. Oke teman-teman, jadi sekilas pengalaman yang diperoleh oleh abang kita ini. Jadi semoga ini menjadi semangat kita ya, khususnya kita pemula. Dan semoga YouTuber pemula, saya dan teman-teman semua yang masih pemula, semoga sukses di dunia YouTuber. Ya, itu saja video kita kali ini, dan lain waktu kalau seandainya ada kesempatan lagi kita berkolaborasi lagi kepada abang kita.